Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Insinyur Arvitaria STMT, salah satu dosen tetap dengan bidang konsentrasi Sistem Kontrol Industri di Program Studi Teknik Elektro Stitek Bontang, Kalimantan Timur. Saat ini saya dalam proses melakukan salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu PDD UKT PT. Dalam video ini, saya akan menjelaskan informasi umum dari mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sistem Instrumentasi Industri. Sistem Instrumentasi Industri ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh dengan kode mata kuliah TE 416 di semester 6 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan pada mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pada pertemuan materi dan 2 pertemuan pada pelaksanaan UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar sistem instrumentasi yang digunakan dalam dunia industri, mencakup prinsip kerja sensor, aktuator, elemen pengkondisian sinyal, elemen pemrosesan sinyal, PNID, hingga safety instrumentasi sistemnya. Mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana sistem instrumentasi digunakan untuk melakukan pengukuran berbagai parameter fisik seperti suhu, tekanan, flow, level, arus, dan tegangan, serta memahami cara pengolahan maupun analisis data dan interpretasi sinyal hasil pengukuran tersebut. Pada mata kuliah ini terhubung dengan 4 dari 10 CPL yang ada di program studi teknik elektro. Yang pertama, CPL 01, kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam atau material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik elektro. CPL 02, kemampuan mendesain komponen, sistem atau proses teknik elektro untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan realistis. CPL 04, kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik elektro. CPL 05, kemampuan menerapkan keterampilan dan piranti teknik modern yang diperlukan untuk praktik teknik elektro. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan adalah sebagai berikut. CPMK 01, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja sensor, aktuator, dan elemen-elemen pengkondisian sinyal maupun pemrosesan sinyal dalam instrumentasi industri. CPMK 02, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar pengukuran teknik dan parameter fisik, suhu, tekanan, arus, temperatur, dan flow. Kemudian CPMK 03, mahasiswa mampu memilih elemen dan sistem akuisisi data sesuai kebutuhan proses di industri. CPMK 04, mahasiswa mampu merancang dan mengidentifikasi komponen safety instrumentasi sistem untuk aplikasi industri. CPMK 05, mahasiswa mampu mengevaluasi performa sistem instrumentasi berbasis parameter pada kestabilan, error, dan gangguan. Adapun materi pokok pembelajaran pada mata kuliah Sistem Instrumentasi Industri adalah pengantar sistem instrumentasi sebagai measurement, elemen dan diagram blok sistem instrumentasi, klasifikasi dan prinsip kerja sensor, konsep dasar pengukuran teknik dan parameter fisik, proses flow diagram atau PFD, dan piping and instrument diagram atau PNID, safety instrument system, evaluasi performa rancangan sistem instrumentasi. Pada perkuliahan ini menerapkan 3 pokok proses pembelajaran meliputi Delivery, Interaction, and Assessment atau DII. Saat delivery, saya memberikan materi, RPS, dan kontrak perkuliahan yang saya share di laman Adlink pada sistem Siakat Stitek Bontang, serta presentasi interaktif untuk mendukung pemahaman mahasiswa.
Interaksi yang saya lakukan pada mata kuliah ini meliputi dua arah antara dosen dan mahasiswa, seperti diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi bersama. Kemudian, saya juga akan menyajikan studi kasus yang relevan dan mudah dipahami untuk menunjukkan aplikator dari teori yang saya sampaikan. Selanjutnya, pada asesmen penilaian yang saya terapkan di perkuliahan ini mencakup dari kuis, tugas individu, kemudian tugas kelompok, serta penilaian interaktif dari sikap dan keterampilan dari setiap mahasiswa. Selanjutnya juga dinilai dari UTS dan UAS. Kriteria penilaian dalam mata kuliah sistem instrumentasi industri ini memiliki 5 komposisi terpenting. Yang pertama ada kehadiran ataupun keaktifan mahasiswa, yaitu 10%, tugas mandiri atau kelompok dengan bobot 15%, kuis bobot 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Instrumentasi Industri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah. Ya, jadi alhamdulillah kita ketemu lagi di minggu keempat perkuliahan Sistem Instrumentasi Industri. Jadi materi yang nanti hari ini yang saya akan sampaikan adalah elemen dan diagram blok sistem instrumentasi. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran pada hari ini, gitu ya, bahwa mahasiswa itu diharapkan bisa mengidentifikasi elemen utama dalam sistem instrumentasi dan mampu menggambarkan diagram blok sistem instrumentasi nantinya. Nah, itu berdasarkan proses sederhana dari sebuah sistem, gitu ya, sebuah sistem yang diukur seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti hari ini, masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Silakan, Mas. Sistem instrumentasi dalam. Oke, baik ya. Jadi kita hari ini melanjutin apa yang sudah dibahas dari minggu sebelumnya ya, terkait sistem instrumentasi dalam pengukuran. Nah, kita akan lebih detailkan elemen apa aja sih yang ada di dalam sistem instrumentasi tersebut, seperti itu. Nah, untuk apa sih sistem pengukuran ini, gitu ya? Jadi kita harus paham dulu apa yang akan kita lakukan, gitu ya. Untuk apa kita melakukan sistem pengukuran tersebut. Nah, jadi di dalam sistem pengukuran itu nantinya kita akan mendapatkan data-data variabel, gitu ya, dari sebuah sistem atau dari sebuah proses, gitu ya. Nah, data tersebut itu kemudian akan diolah atau untuk kepentingan lebih lanjut seperti mendesain, gitu ya, merancang bangun, gitu, kemudian mengendalikan sistem sebuah kontrol, gitu ya. Jadi sebuah sistem itu dibutuhkan data. Nah, data hasil pengukuran atau untuk kebutuhan asesmen penilaian atau audit. Nah, itu juga bisa. Jadi ini berbicara di sebuah industri itu ya. Jadi kebutuhan di industri itu bukan hanya menjalankan sebuah sistem gitu ya, tapi juga akan mengevaluasi sistem yang berjalan seperti apa, apakah sistem tersebut itu stabil gitu ya, kestabilannya seperti apa, kemudian produk yang dihasilkan seperti apa. Nah, itu juga akan sangat berpengaruh dari sebuah sistem itu gitu. Kemudian nah, ini ada 3 elemen ya, ada 3 komponen atau 3 fungsi utama dari sebuah instrumen gitu ya. Jadi ada measuring, indicating, dan recording. Nah, di mana measuring ini kita akan mengukur nilai variabel prosesnya atau nilai input. Nah, jadi instrumen itu akan mengukur nilai variabel, mengukur dari hasil sebuah sistem yang sebelumnya. Kemudian dia menunjukkan atau mengindikating gitu ya, nilai variabel proses. Jadi dia menunjuk nilai, kemudian merecord, menyatat gitu ya, mencatat, menyimpan data variabel prosesnya yang dia lihat gitu. Nah, jadi instrumen itu akan sangat berpengaruh terhadap pengukuran gitu ya, karena inti dari komponen tersebut itu adalah measurement ya. Jadi kita mengukur
nilai variabel proses tersebut, seperti itu. Kemudian kita lanjut sebelum masuk ke inti dari blok sistem instrumentasi atau elemen-elemen yang terpenting yang ada di dalam sistem instrumentasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, mengulas materi yang sebelumnya yang saya sudah sampaikan di minggu sebelumnya, bahwa inti dari sistem pengukuran itu kita lihat dari blok diagram sistem kontrol ini, gitu ya. Jadi di mana sih letaknya sebuah sistem instrumentasi itu? Yaitu adalah di sebuah sensor ini, gitu ya. Jadi pada umumnya sebuah sistem yang berjalan di industri, diagram bloknya adalah sebagai berikut, gitu ya. Jadi ada sebuah input, kemudian ada sebuah proses, lalu ada sebuah output. Nah, namun tidak hanya sampai dengan output, tapi ketika sudah di output, kita akan feedbackkan kembali. Jadi ada sebuah sensor yang mendeteksi bahwa apakah output itu sudah sesuai dengan input yang kita inginkan, seperti itu. Jadi makanya di dalam sebuah diagram blok secara keseluruhan atau secara umumnya ya, bahwa sistem kontrol itu berjalan menggunakan blok diagram sebagai berikut. Nah, jadi di dalam blok diagram ini ada input yang kita inginkan atau yang namanya set point, gitu ya, atau yang tadi measuring atau variable proses. Nah, kemudian kalau bulat ini itu adalah sumnya, kemudian nanti ada error dari sebuah output per inputnya, gitu ya. Kemudian ada controller. Nah, unit ini, controller ini adalah unit kontrolnya. Jadi unit kontrol itu biasanya seperti PLC, DCS, SCADA, HMI, atau mungkin teman-teman yang pernah berada di industri, pernah tahu control room. Nah, itu letaknya di block controller atau unit controller, seperti itu. Kemudian ada aktuator atau yang biasa juga kita sebut kontrol, gitu ya, atau final element. Nah, jadi ketika controller ini, sebuah unit ini memerintahkan atau lanjut ke aktuator atau final elemennya ya. Jadi maka ini nanti akan yang beraksi, yang memiliki aksi untuk melakukan sebuah proses tersebut. Nah, seperti itu. Lalu ada proses atau plan. Nah, plan apa Bu? Kalau misalnya di industri ya kita misalnya kompresor, generator, atau reforming ya, pokoknya semua proses atau sebuah sistem lah, mobil, motor, itu satu sistem, gitu ya, sebuah sistem. Tinggal kita, atau misalnya paling mudah lagi nih yang kita harus pahamin adalah diri kita sendiri. Manusia itu adalah sebuah sistem. Nah, siapa kontrolernya? Ya, jadi kontrolernya manusia itu adalah otak, gitu. Siapa aktuatornya? Tangan, kaki. Nah, itu penggerak, gitu kan. Kemudian proses berarti kan tubuh kita, plannya. Lalu ada sensor. Siapa sensor di manusia? Yaitu mata, indra keenam kita ya, gitu ya. Jadi ketika kita memerintahkan, otak memerintahkan, bahkan nantinya yang bergerak adalah tangan, gitu ya, kemudian tangan, kaki, dan seterusnya. Nah, siapa yang diperintahkan, seperti itu. Kita langsung lanjut aja. Kemudian, nah, untuk kita menguraikan, agak kabur ya, mohon maaf. Untuk kita menguraikan blok diagram sistem instrumentasi ini, jadi sama ya, secara umum sebenarnya ini masih tentang diagram bloknya, diagram blok sistem kontrol. Namun, karena kita berbicara di sistem instrumentasi, maka ketika kita klik sensor ini atau sistem pengukuran ini, maka dia akan diuraikan sebagai berikut. Jadi ada beberapa elemen atau diagram blok dari sistem pengukuran tersebut. Jadi ini kurang kelihatan ya. Jadi ada sensor itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia membutuhkan sebuah elemen-elemen yang lain atau komponen yang lain untuk bisa membaca atau memberikan informasi apa yang sudah dia lihat atau dia baca, seperti itu. Nah, kemudian ini juga ini ya, kita jabarkan kembali atau struktur dari sebuah diagram sistem instrumentasi. Jadi komponen terpenting di dalam sebuah sistem instrumentasi itu ada sensor tadi, gitu ya, atau sensing element. Kemudian ada signal conditioning,
kemudian ada signal processing, lalu ada outputnya, atau biasa kita sebut juga transducer, seperti itu ya. Kemudian ada tahap-tahap. Nah, tahap-tahap itu bisa jadi tahap dari sebuah conditioning ataupun processing, gitu. Nah, sebelum saya melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan tentang sistem instrumentasi dan sistem pengukuran. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu hubungan dari sistem instrumentasi dan sistem pengukuran itu sebenarnya apa, Bu? Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Mas siapa? Agung, Bu. Oke, Mas Agung. Ya, cukup luar biasa nih pertanyaannya. Jadi, hubungan sebuah sistem instrumentasi dan pengukuran itu sebenarnya memang sangat berkaitan ya. Karena di dalam sebuah sistem instrumentasi, kita menggunakan kita melakukan sebuah pengukuran. Nah, melakukan pengukuran itu menggunakan alat ukur. Alat ukur, kemudian sensor, gitu ya, parameter di dalam sebuah instrumentasi itu ada macam-macam parameter fisiknya, ada sensor suhu, tekanan, level, temperatur, arus, dan tegangan, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Gitu ya, jadi hubungannya cukup erat karena instrumentasi itu adalah alat ukurnya. Kemudian pengukuran itu adalah teknik dalam mengukurnya. Gitu. Oke? Sudah dimengerti? Iya, sudah, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi di dalam sistem pengukuran ini merupakan bagian pertama ya, bagian pertama dalam suatu sistem kontrol. Nah, karena ketika jika inputnya itu ya, ketika inputnya sistem pengendalian itu salah, maka outputnya juga akan salah. Nah, seperti itu. Atau jika hasil pengukurannya atau input sistem pengendaliannya salah, maka hasilnya juga tetap salah. Walaupun sebenarnya sistem pengendalian itu sangat baik, ternyata sensornya, inputnya itu sudah salah. Sensor ini memberikan informasi yang tidak akurat, sehingga proses ini juga menerimanya tidak baik, akhirnya outputnya tidak baik. Nah, seperti itu yang dimaksud dari pernyataan tersebut. Nah, ini masuk ke ininya ya, struktur khusus di dalam sistem pengukuran tersebut. Jadi kita akan lihat bahwa ini ada proses, kemudian proses sebelumnya ya. Jadi sistem yang sebelumnya itu berproses nih. Jadi proses itu ada measurement system, kemudian ada output. Nah, jadi proses itu menghasilkan informasi, kemudian measurement itu nantinya akan menghubungkan sebuah proses-proses gitu ya, proses-proses yang sudah diamati, kemudian dia mengubah sinyalnya gitu ya menjadi yang bisa dibaca. Nah, lalu ada pengamat gitu ya. Nah, nilai dari sebuah sistem instrumentasi, sebuah sistem pengukuran ini itu akan mengeluarkan nilai yang diukur gitu. Oke, nah ini adalah komponen terpenting gitu ya, komponen terpenting yang ada di dalam diagram blok sistem instrumentasi atau elemen-elemen terpentingnya gitu ya. Jadi di sini ada ini juga melanjutkan yang dari slide sebelumnya bahwa ada sebuah input gitu ya, input atau kemudian sensing elemen gitu ya, sensornya sebagai sensor, kemudian sensornya ini apa aja tergantung dari parameter yang akan diukur. Yang tadi ada parameter fisiknya yaitu suhu, tekanan, dan lain-lain. Kemudian signal conditioningnya itu ada amplifier, osilator, seperti itu ya, atau filtering. Nah, apa sih gunanya signal conditioning ini atau amplifier? Jadi dia ketika misalnya sinyal yang diterima dari sensor itu kecil, misalnya milivolt, nah dia akan perkuat nih, atau misalnya dia akan tambahkan, nah seperti itu. Jadi dari milivolt menjadi tegangan, misalnya seperti itu. Kemudian signal processing, nah signal processingnya ini adalah ADC atau DAC atau I2P. Nah, maksudnya ADC atau ADAC, jadi analog to digital converter. Nah, di sini adalah kita mengkonversi. Jadi signal conditioning ini nilai yang dikeluarkan dari sensor itu milivolt misalnya ya, milivolt. Kemudian nanti komponen selanjutnya membutuhkan data atau sinyal arus. Nah, berarti kan tidak nyambung gitu ya. Jadi dari milivolt kemudian arus. Nah, jadi harus bagaimana bisa
data sensor ini memberikan informasi ke komponen yang lain, maka dia harus dikonversi. Nah, misalnya seperti itu, dikonversi atau dikuatkan terlebih dahulu tadi menjadi tegangan. Nah, dari tegangan ini diubah menjadi arus, misalnya seperti itu. Atau juga nilainya itu yang sebelumnya analog diubah menjadi digital atau sebaliknya, seperti itu maksudnya. Kemudian kita presentasikan datanya atau dilihat dari komputer ya. Kalau misalnya teman-teman di industri berarti ada di control room, dilihat dari komputer supaya bisa dilihat oleh si pengguna gitu ya, bahwa oh hasilnya real nih sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya ya, contoh penerapan yang berada di industri. Nah, kolom 1 ini ada di sistem pengukuran temperatur gitu ya. Jadi dia menggunakan sensor termokopel. Nah, kemudian yang kedua ini menggunakan sistem pengukuran kecepatan gitu ya. Jadi dia menggunakan tachometer. Kemudian dia yang ketiga ini flow rate, aliran gitu ya. Jadi dia menggunakan orifice plate. Kemudian yang terakhir ini menggunakan mengukur beban gitu ya. Jadi dia menggunakan cantilever. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini silakan diperhatikan contohnya. Jadi contohnya pertama ada sensing, signal conditioning, komponen utamanya ya, sensing, signal conditioning, signal processing, kemudian data presentasi. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok, saya mau bertanya nih ke teman-teman, ada yang masih ingat apa instrumentasi apa 3 fungsi utama dari sebuah instrumentasi? Oke, silakan Mbak. Ada 3 fungsi utama instrumentasi, ada measuring, indicating, dan recording. Oke, baik. Terima kasih Mbak jawabannya. Jadi seperti itu ya. Jadi 3 fungsi utama atau 3 komponen utama dari instrumentasi yaitu adalah measuring, kemudian indicating, dan recording. Di diskusi kelompok ya. Jadi ini silakan kita akan berdiskusi kelompok. Kita bagi 2 kelompok ya. Jadi ada studi kasus dari 2. Yang pertama ini ada pesawat terbang. Kemudian ini ada crash test dummy ya. Jadi ada tabrakan gitu ya. Tapi ini tes. Nah, sama ini juga sebenarnya uji tes gitu ya di wind tunnel pesawat terbangnya. Silahkan kalian bagi kelompoknya. Ayo dibagi ini. Langsung bagi 2 kelompok aja. Baik, jadi tolong diperhatikan ya untuk diskusi kelompoknya ini. Jadi misalnya ini kelompok 1, lalu di sini kelompok 2 gitu ya. 1 adalah berarti pesawat terbang, kemudian yang kedua itu adalah crash test dummy-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk diskusi kelompoknya ini soalnya adalah silahkan buat atau sebutkan elemen sistem instrumentasinya gitu ya, elemen sistem instrumentasinya. Jadi sesuai dengan blok diagramnya tadi susunannya, nah itu silahkan kalian sebutkan saja dulu gitu ya. Sebutkan dari apa yang Anda lihat dari gambar berikut. Nah, pesawat terbang, kemudian crash test dummy-nya. Seperti itu. Oke, silakan saya berikan waktu 5 menit. Nanti silakan tiap kelompok bisa menjelaskan apa yang dilihat dari studi kasus ataupun dilihat dari gambar tersebut. Oke, sudah selesai ya ininya, diskusinya. Oke, baik. Jadi silakan siapa duluan yang mau ini? Kelompok 1, Bu. Oke, baik, kelompok 1. Baik, untuk model pesawat terbang. Nah, elemen instrumentasinya itu dimulai dari proses variabel, yaitu input, ada gaya atau force, moment, tekanan atau pressure, kemudian ada model, ada kecepatan aliran udara atau airflow velocity, kemudian ada juga sudut atau angle. Nah, kemudian yang kedua itu bagian sensor atau transducernya, ada load cell, pressure transducer, kemudian pitot tube, dan rotary encoders. Kemudian pada bagian signal conditioning-nya itu ada pakai amplifier, signal processing-nya pakai EDC atau analog to digital converter, kemudian untuk output datanya melalui komputer. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 2. Ini untuk instrumentasi kasus crash test dummy.
Yang pertama proses variabel input, dia memakai percepatan, gaya, perpindahan, tekanan, dan kecepatan. Untuk sensing elemennya atau sensor menggunakan accelerometer, hot cell, pressure transducer, dan sensor kecepatan. Lalu signal conditioningnya menggunakan amplifier dan filtering. Selanjutnya signal processing menggunakan ADC dan outputnya menggunakan komputer. Oke, baik, terima kasih kelompok 2 juga sudah menjawab ya hasil dari analisis dari sebuah gambar instrumentasi ini gitu. Jadi saya berharap berarti teman-teman sudah cukup paham ya apa yang dilihat dari sebuah gambar atau dianalisis dari sebuah gambar ini bisa ngelompokkan gitu ya elemen-elemen apa aja dari sebuah sistem instrumentasinya gitu. Nah, yang bisa teman-teman ingat bahwa hal yang terpenting di dalam sebuah sistem instrumentasi yaitu elemennya gitu ya, yaitu sensor atau sensingnya, kemudian signal processingnya, kemudian signal conditioning, lalu outputnya. Nah, kemudian bagaimana dengan variabel proses? Nah, jadi tetap ya variabel proses itu sudah include dengan sebuah sensornya tadi, gitu. Jadi kenapa ini di pesawat gitu ya? Ini kan uji coba ya, uji coba dari sebuah wind tunnel gitu ya. Nah, jadi dilihat bahwa ini uji coba sebelum pesawat terbang itu diimplementasikan secara langsung. Jadi harus dilihat bahwa bagaimana kecepatan aliran dari sebuah sayapnya gitu ya, kemudian sudutnya, angle dari sebuah pesawat gitu, kemudian gaya yang dihasilkan dari sebuah pesawat tersebut. Nah, kemudian dari sebuah variabel tersebut itu disesuaikan dengan sensor. Nah, sensor itu dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan variabelnya. Jadi misalnya gaya, berarti kita harus mencari sensor yang sesuai dengan gaya tersebut gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan parameter yang tersebut seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi sensornya variabel prosesnya mengukur gaya, maka kita harus mencari sensor yang sesuai dengan untuk mengukur gaya tersebut. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan studi kasus yang kedua ini. Dari hasil analisis gambar ini bahwa terjadi tabrakan, berarti ada sebuah perpindahan dari manusia yang sudah berada di atas motor ketika tabrakan dengan mobil, maka dia berpindah ke entah nanti di atasnya atau di balik dari mobil tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang terjadi di sini adalah kecepatannya ya, kecepatan kemudian percepatan dari sebuah motor sehingga dia menabrak mobil tersebut. Nah, seperti itu. Saya rasa teman-teman sudah mengerti ya apa yang dimaksud dari analisis gambar atau studi kasus dari kedua gambar tersebut. Oke, kita lanjut karena sudah masuk di ini ya akhir perkuliahan. Jadi saya supaya menambah pemahaman teman-teman dalam dalam perkuliahan ini, dalam materi hari ini, maka tugas mandirinya teman-teman silakan nanti membuat contoh diagram blok sistem instrumentasi dengan memilih salah satu parameternya. Kemudian deadline-nya paling lambat minggu depan ya. Jadi saya simpulkan ya bahwa ketika atau apabila kita ingin memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan lebih presisi, maka kita perlu instrumentasi untuk mengukur tersebut, gitu, mengukur sistem tersebut. Nah, kemudian kita juga dapat memantau atau mengendalikan, kemudian memprediksi, mengeksplorasi ataupun bereksperimentasi gitu ya, dengan lebih presisi atau akurat jika kita dapat mengukurnya. Jadi intinya adalah ketika kita mau mendapatkan hal yang presisi atau akurat, kita harus mengetahui dulu variabelnya atau input yang kita harus mau ukur nih, parameter yang akan kita ukur gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih presisi tersebut. Oke, mungkin sampai di situ perkuliahan kita pada pagi hari ini gitu ya. Terima kasih teman-teman atas waktu yang sudah diberikan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan terkait dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam pengajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.